Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Bang Jack di hari ini. Di hari ini Bang Jack ingin melanjutkan untuk renovasi di RE King Ronsokan nih. Alhamdulillah untuk mendapatkan RE King ini, ternyata RE King ini tuh dilihat untuk dari kondisinya ya dikatakan boleh-boleh, tapi bisa menghabiskan duit juga untuk renovasi di RE King ini biar kita enak pemakaian. Gimana sih? Apa sih yang perlu diperhatikan saat kita merestorasi atau merenovasi di RE King Ronsokan yang Bang Jack dapat ini? Dan Bang Jack udah mengecek dan udah melakukan pembongkaran yang kita ambil singkat saja dalam proses ini. Bang Jack ingin melihatkan apa saja sih yang perlu diperhatikan, yang perlu diganti, yang perlu dikondisikan biar kita enak untuk pemakaian di RE King Ronsokan ini. Tapi Bang Jack sarankan untuk di RE King ini, kalau kita main RE King di restorasi di RE King Ronsokan itu sebenarnya banyak menghabiskan biaya, yang harus kita keluarkan, apalagi kita memainkan untuk barang yang original gitu ya teman ya. Dan kita di hari ini ingin berbagilah buat teman semua yang pada hobi untuk menunggangin di motor RE King yang banyak digemarin zaman di era sekarang nih. Motor-motor tua kalau dibilang ya, yang lagi ngetrend di motor-motor 2 stroke yang banyak diminatin anak muda maupun yang tua, anak-anak kecil aja pada suka dengan motor RE King. Gimana kita lihat untuk penjelasan apa saja yang Bang Jack jelaskan, yang teman-teman ingin tahu juga apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu dicek, apa perlu yang dikondisikan, yang harus dimaksimalkan itu seperti apa gitu untuk di RE King Ronsokan yang Bang Jack dapat ini. Yang akan Bang Jack kerjakan, yang kita kerjakan untuk merenovasi ini bertahap. Jadi kalau sempat sekaligus untuk merenovasi di RE King Ronsokan ini cukup membengkas di kantong kita nih teman-teman ya, membengkas di kantong kita. Jadi kita kondisikan dengan kantong kita, kita bisa pakai nanti kalau udah jadi untuk di RE King ini. Dan untuk merasakan, untuk ingin menunggangin di RE King ini butuh modal yang cukup besar juga. Tapi kita targetkan bertahap untuk renovasi di RE King. Sini Bang Jack udah melakukan pembongkaran yang kita udah cek semuanya dari kondisi dari bagian kaki-kaki untuk di motor RE King ini, yang udah kita melakukan pembongkaran dari bagian sok depan hingga bagian mesin, dari bagian kaki-kaki dari standar dua yang cukup oblak juga. Jadi Bang Jack utamakan untuk di renovasi di RE King ini, Bang Jack menyelesaikan di bagian standar 2. Untung untuk bagian rangka bodi ini kelihatannya masih bagus ya, tidak terlalu banyak pengelasan atau bekas patah-patah gitu ya, banyak jelas ulang. Ini ternyata cuma di bagian lubang as standar 2 itu udah besar, udah oblak. Jadi bagian pengereman juga udah tujuh oke, kayak goyang inul gitu. Yang di hari ini Bang Jack ingin melanjutkan karena kemarin ada yang nggak sabaran juga ingin melihat hasil jadinya sebuah renovasi yang nggak seberapa yang Bang Jack kerjakan untuk di hari ini. Dan semoga aja menjadi inspirasi dan menjadi motivasi buat kita semua. Jangan terlalu ambisi memain part original. Oke, kalau ada modalnya boleh kita hajar aja memakai part original, tidak ada ruginya ya, kalau selagi kita masih ada uang dalam kantong gitu. Kita akan mulai pembahasan untuk di RE King Ronsokan ini. Kita mulai dari depan, dari bagian substansi di bagian sok depan ya. Ada sih yang perlu diperhatikan, yang perlu diganti untuk di bagian sok depan ini. Kita lihat seperti apa. Jangan kemana-mana, tapi terus saksikan terus sampai habis, sampai jadinya. Oke, let's go.
pemakaian yang banyak sekali perlu diperhatikan nih. Jadi lumayan juga untuk pengganti untuk di spare part air racking ini. Di sini Bang Jack udah melakukan servis untuk di bagian standar 2. Ini di bagian standar 2 paling penting sekali nih untuk di air racking nih. Biar kita enak untuk melakukan servis juga dan menambahkan kekokohan untuk di air racking yang akan kita servis atau yang akan kita renovasi. Jadi udah kita perbaikan seperti biasanya yang udah kita buat videonya untuk servis di standar 2 air racking, dan juga perlu diperhatikan di bagian besi bus step. Nah, di sini ada 3 penguncian baut mesin ya. Ini perlu diperhatikan nih, jangan sampai ada terjadi pengendoran. Jadi harus terkunci atau harus terkunci dengan kuat atau kenceng gitu dibilang ya. Jadi jangan sampai ada pengendoran. Ini di bagian penguncian crankcase mesin atau di mesin ini harus terkunci dengan kuat. Tidak terjadi ada pengendolan untuk di bagian bus step bawah atau penguncian di bus step bawah, itu diharapkan harus dibenahi, harus diservis ulang. Jadi harus penguncian itu harus kuat. Ini paling utama yang harus kita perhatikan saat kita untuk membangun di air racking di motor tua ini, apalagi di air racking rongsokan itu yang banyak kondisinya yang cukup parah-parah yang harus kita maksimalkan. Jadi harus kita pahamin. Terus di bagian bos sasis, ini bos sasis ini sangat penting sekali nih, harus kita ganti juga, harus kita perbaruin dan harus kita lengkapin di bagian cincin-cincin atau topinya. Untuk di bagian bos ini harus terpasang gitu, kanan kiri ya harus terpasang. Terus di sini Bang Jack ingin menceritakan untuk di air racking ini yang Bang Jack dapat ini ya di bagian rangka bodi ya dikatakan masih bagus ya, masih layak dipakai atau layak direnovasi untuk di air racking ini. Emang sih kalau kita merenovasi untuk di air racking rongsokan seperti ini sih emang banyak menghabiskan biaya yang harus kita keluarkan, apalagi kita memakai barang yang original. Tentunya kan kita untuk merenovasi ini ingin mau menunggangi untuk di air racking ini ya dikatakan ya pengen enak gitu untuk menaikin untuk di air racking ini. Jadi di sini Bang Jack udah membuka juga di bagian shock depan. Kalau kemarin kan sempat udah tahu juga ya teman-teman ya, udah ngelihatkan kondisi awalnya untuk di bagian shock depan ini terjadi pembocoran berat atau rembesan yang cukup kuat. Itu disebabkan terjadi kecacatan di bagian asoknya nih. Di bagian asoknya. Ini udah cacat. Ini melukain bagian seal shocknya. Jadi ya lebih baik bisa juga diservis, cuman kadang takutnya tidak tahan lama gitu ya. Lebih baik sih diganti, soalnya gesekan antara seal dan asok ini dengan di batang shock ini, soal untuk enjotan gitu ya. Dan juga untuk di bagian sebelah sini juga terjadi kecacatan nih. Cukup parah juga, dikatakan cukup parah kayak gini, melukai seal. Jadi terjadi pembocoran apabila kita tidak melakukan penggantian. Kok cuma diamplas, kalau masih terasa kasar, itu akan masih terjadi pembocoran. Jadi bisa sia-sia
kalau kita melakukan servis. Jadi diwajibkan diganti lah, diwajibkan diganti di bagian asoknya. Bisa juga diganti yang KW, cuman kalau ganti yang KW ini kadang nggak pas juga, dan kadang mudah berkarat juga di bagian batangnya. Bagus kita sekali ganti, boleh kita ganti yang original ya, tergantung kantong juga lah, sesuai kantong teman-teman semua lah. Yang perlu diperhatikan, yang harus dikondisikan untuk penggantian di racking ronsokan ini yang kita bangun. Dan klarkom setir, ini klarkom setir juga perlu juga diganti nih. Ini klarkom setir perlu juga diperbaharuin, kalau dapat diganti yang original biar lebih enak kita untuk menyetir ya. Bilang enak untuk menyetir. Soalnya penting juga di bagian segitiga atas, kalau kita apabila kita memakai yang KW tidak asli, itu akan mudah saat penguncian itu mudah patah. Nih contohnya di segitiga racking ini. Ini KW ini. Ini akan kita ganti yang asli. Kadang kita penguncian kalau memakai yang KW tidak bisa terlalu kencang. Dan stangnya pun kadang mudah ngendur. Jadi tidak kuat gitu ya pengunciannya. Jadi kalau kita pakai yang asli, yang original, untuk pengunciannya tetap kuat gitu, tetap kuat dan tidak mudah goyang untuk di stangnya nanti. Ini kita ganti soalnya udah pakai elas-elasan ya, udah ndak baik juga di bagian asnya. Terus di bagian pedal operannya juga kita ganti, stop kontak juga kita ganti. Ini bagian pengeremannya juga kuat berjoget, ini udah besar, soalnya udah besar bagian lubang as pengereman. Standar juga kita ganti, itu kita ganti yang second. Nah, ini bagian pengereman udah siap kita untuk memasang, tapi pakai yang KW juga nih. Di sini Bang Jik udah melakukan pembelanjaan dan mesin udah kita melakukan pembongkaran. Ya alhamdulillah untuk di kondisi mesin ini cukup baik sekali, cukup bagus masih, dan tidak ada pengedolan, masih asli semua ya teman-teman ya, masih asli. Dan tidak kita cuci bersih. Ini dikatakan tidak ada masalah untuk di bagian crankcase-nya, masih mantap atau mantul dibilang nih, lumayan. Ini nanti kita akan jelaskan nih penggantian spare part yang udah kita kumpulin jadi satu di sini, yang akan kita siap pemasangan. Dan untuk di bagian mesin di sini, untuk di bagian kaki 4 kampas sama lawannya, ini cukup parah juga nih, cukup parah. Ini udah cukup parah sekali, luar biasa parahnya. Ini tidak bisa dipakai lagi. Apabila kita memaksa untuk memakainya, maka akan terjadi keselipan untuk di bagian kampas kopling atau terjadi ngaung itu ya saat kita menarik gas untuk merasakan tenaganya. Jadi tidak maksimal. Jadi tidak ada gigitan yang cukup maksimal gitu. Ini kaki 4 pun mau diganti juga nih. Cukup parah juga bagian kaki 4-nya. Jadi harus diganti. Ini bagian intake, karet intake masih alhamdulillah masih lumayan. Ini bagian membran, ini KW yang model plastik lagi. Ini kita ganti yang KW, tapi kalau kita beli yang asli ya lebih bagus juga kalau kita ganti yang asli. Cuman kita lebih menghemat biaya. Di sini Bang Jik memakai yang ada nanti di situ ya, nanti kita jelaskan ya, yang kita ganti. Terus ini karburator masih asli juga karburatornya. Mudah-mudahan masih enak. Tunggu itu mesin nih. Tunggu itu mesin, nanti kita akan lihat kan untuk di karburator ini apa masih sehat atau udah kena virus. Oke. Ini kalau dirangkai ini udah aman ya bro ya, udah aman untuk kondisinya. Ya adalah buruk-buruk sedikit nih bagian spakbor, bagian lampu juga nanti kita ganti. Cuman untuk proses pengecat untuk di racing ini kita belakangan nanti. Kita ingin menjadikan dulu, ingin mau melihat hasil renovasi ala kadarnya dulu. Ayo kita coba cek penggantian spare part yang udah kita siapkan di sini, yang kita simpan, yang udah kita belanjain, yang udah kita sediain.
Dan di sini Bang Jack untuk mendapatkan di sebuah blok ini blok yang kita dapat kemarin Y-4. Nih, blok Y-4. Ini awalnya blok ini ya masih dikatakan masih original di bagian boringnya. Masih original di bagian boringnya, belum ada ganti boring. Jadi untuk oversize-nya untuk di Air King ini 0100 kemarin memakai piston federal. Mana pistonnya? Coba kita lihat, cari pistonnya, piston. Oke, piston udah dapat nih kemarin. Ini oversize 0100 ya teman-teman ya. 100 saat pembongkaran kemarin piston ini memakai merek federal untuk di blok ini. Jadi Bang Jack punya inisiatif ingin mencoba piston yang original gitu ya. Piston yang original. Sekali kita coba kemarin tidak jadi di oversize. Tidak jadi di oversize di 125, masih tetap standar, masih tetap 0100 yang Bang Jack beli atau yang kita ganti. Sekali kita coba kemarin untuk di blok ini memakai piston 0100 dengan ukuran sama, cuman beda merek aja ya, beda merek. Ini merek federal, yang ini piston asli. Jadi kemarin sempat dicoba untuk di piston ini dimasukkan ke dalam liner, itu sangat trik sekali, nggak bisa masuk, memaksa sekali saat kita masukkan kemarin. Jadi Bang Jack punya inisiatif tinggal dihaluskan aja di bagian linernya. Alhamdulillah untuk di bagian linernya seperti kayak di oversize, seperti kayak di bubut. Alhamdulillah, jadi ngepas sekali dan pas gitu ya posisinya, nggak terlalu longgar juga. Kemarin sempat terik ya, alhamdulillah sekarang udah kayak ngepres kembali ya, untung. Jadi kita harus jaga-jaga juga kalau kita menemukan harta karun seperti blok Y yang asli Jepang ini. Soalnya di bagian linernya beda sekali dengan yang lain untuk di kualitasnya dibandingkan YP1 atau YP2 ya. Kalau di sekelas di Y1, Y2, Y3, Y4 itu sama kualitas di bagian boring atau linernya. Jadi Bang Jack tidak terlalu menjelaskan lebih detail. Kita akan nanti menjelaskan perbedaan. Nah, kalau ada waktu kita akan buat videonya khusus untuk menjelaskan perbedaan boring Y, tipe Y atau tipe YP ya. Alhamdulillah, jadi tinggal pemasangan nih. Ini piston ring udah kita siapkan, memakai piston kit yang khusus lengkap dengan pin-pin pistonnya. Dan di sini untuk di bagian shock depan udah kita cuci, udah kita bersihkan. Ini ada, ini asoknya kita ganti juga nih, asok memakai yang original, asoknya asok. Ini lumayan juga harganya nih bro, ini mencapai 500 lebih untuk di dua batang asok ini. Terus di bagian spakbor depan kita ganti yang original. Bagian stang kita ganti, stang pakai Air King, itu stangnya kayak stang fiction gitu ya. Ini bagian lampu pengereman kita memakai produk yang KW aja untuk sementara ini. Soal motor ini mau di Lego, kita pakai yang KW. Terus melanjutkan untuk di bagian segitiga stang. Ini bagian segitiga kita ganti yang original, sama cekak-cekaknya juga kita ganti yang asli biar lebih enak penguncian stangnya, biar lebih kencang dan lebih track gitu ya, atau lebih pas dan tidak ada pengendoran gitu. Soalnya di bagian stang nih perlu kita jaga. Nah, jadi tidak boleh gimana ya, tidak boleh kendor untuk di bagian stang. Jadi harus kencang untuk di bagian stangnya. Ini baut stang udah kita siapkan. Ini bos sasis kita ganti satu set. Jadi kalau dapat teman-teman untuk mengganti bos sasis ini harus beli yang ada topinya nih, beli yang ada topi bosnya. Nah, ada topi seperti ini kan kayak model asli ya, model kayak asli ini, tapi ini yang nomor 2.
Lumayan juga pakai yang ini, dibuat original. Kita memakai yang model teflon, lebih maksimal kalau kita memakai bos sasis yang seperti ini modelnya kalau untuk di R-King. Jadi pas untuk panjang bosnya tuh pas, saat pengujian tuh pas saat dipasang nanti. Ini kunci kontak memakai yang KW aja, kunci kontak. Ini bagian crankshaft. Nih bagian crankshaft udah kita ganti, bagian tangan pistonnya, stang sehernya udah kita ganti yang asli original. Terus ini dia nih bro, ini temennya udah kita belikan tuh jarum skepnya yang asli Jepang nih. Nah, jadi untuk mempermudah kita untuk menyeting untuk di bagian mesinnya nanti. Ini harganya lumayan juga nih, sekitar 200-an. Kecil aja jarumnya, tapi harganya cukup luar biasa. Jarum skep di sini Bang Jack lihat untuk di jarum skep yang model kuningan seperti ini dikatakan KW. Kadang kalau kita dipaksa untuk memakai jarum KW untuk nyeting di mesin R-King ini untuk menstabilkan pembakarannya kadang susah setting dan tidak enak sekali. Kadang buat merebet. Jadi Bang Jack di sini untuk menggantikan untuk di jarum skepnya kita ganti yang asli. Jadi kalau kuningan seperti ini itu berarti KW. Tidak bisa disamain dengan jarum yang asli. Kalau yang asli itu agak putih gitu ya, agak putih untuk bahannya. Jadi kita ganti bagian handle-nya, koplengnya ini terlalu besar lubangnya ya. Ini akan terjadi oblak, tidak enak juga, banyak jogetnya untuk di bagian handle-nya. Jadi harus diganti juga nih di bagian cekak koplengnya. Harus berbarui biar enak kita untuk melakukan tarik kopling, biar enak juga pemakaian koplingnya, biar bisa standing juga gitu. Jadi harus kita ganti nih. Udah ada penggantiannya, nanti kita liput juga. Tidak membrannya kita pakai yang asli, yang plat tipis ini. Kalau bagian perumahannya kita pakai yang KW. Soal menghemat kantong juga nih. Cukup penting sekali bagian membran ini harus kita maksimalkan. Perang gigi kita ganti juga nih, asok perang giginya. Ini kaki 4 kampas. Ini kaki 4 kampas kita ganti juga nih. Kotaknya besar tapi isinya kaki 4. Ini kita perbarui juga. Maka yang original. Ini bagian seal juga. Seal. Bagian mesin. Ini bagian bearing. Juga kita ganti bearing crankshaft. Mana satunya? Ada tadi satunya. Terus di bagian plat kampas kita ganti juga, plat kampas biar tenaganya enak nanti bro. Dan kampas koplengnya juga diganti nih. Kampas kopleng juga kita ganti. Jadi sementara ini aja nih dulu nih teman-teman ya, penggantian untuk spare partnya yang kita udah siapkan. Terus di bagian spoolnya alhamdulillah masih original. Untuk di bagian spoolnya dari spool lampu, spool mesin masih asli dan masih mantap. Oh, ini udah dicuci semua nih, mesin juga udah dicuci, tinggal Bang Jack untuk melanjutkan perakitan untuk di R-King ini nih.